Ya, kita mulai. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang video yayasan buatan sudah saya upload belum ya? Belum ya? Belum ya? Yang Selasa? Kayaknya belum ya? Ya. Malam dia tuh yang hari Rabu tuh. Yang sistem pakar ya? Ya, oke. Jadi sedikit ngulang, minggu lalu kita sudah bahas beberapa struktur data ya. Minggu lalu juga kita rekam ya. Yang Selasa ya, Rabu juga saya rekam ya. Jadi minggu lalu itu kita sampai pada representasi dari masalah mapping ya, mencari rute terpendek gitu ya. Jadi kemarin kita sudah bahas beberapa struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan masalah yang ada gitu ya. Kita sudah bahas tentang array, stack ya, queue, linked list, graph, tree gitu ya. Kemudian kemarin itu latihan kita bagaimana merepresentasikan sebuah map gitu ya. Jadi kita punya map, kemudian kita representasikan dalam kemarin itu dalam apa? Dalam array of age ya, seperti ini, dan juga adjacent metric gitu ya. Nah, cuma bedanya kemarin saya kasih tambahan ada arahnya gitu ya, ada arahnya. Kalau di sini tidak ada arahnya, berarti dari A ke F, F ke A ya bisa gitu ya. Tapi ketika latihan saya kasih tambahan apa? Tambahannya adalah ada arahnya. Ini ya. Oke, coba kita bahas ya. Ya, oke. Ya, kalau ada telepon diangkat aja ya. Nggak ada masalah. Kita lanjut. Mana dulu? Saya ambil di sini aja. Oke, kita ambil di sini. Ini masalahnya ya. Jadi coba kita representasikan masalah peta ini menjadi metrik dan array ya, array of age sama adjacent metric gitu ya. Ya kemudian ada namanya sintaknya gitu ya. Ada nama sintaknya. Ya. Iya. Ada saudara. Oke. Iya. Ya. Ya, enggak. Silakan. Ya, hati-hati di jalannya. Jangan lupa salam sama Yama. Ya, oke ya. Tadi kita mau pakai apa? Kita mau pakai array sama mau pakai metrik ya. Jadi ini katakanlah ini adalah mapnya, ini adalah petanya. Ya ini adalah masalah sehari-harinya lah ya. Masalah sehari-hari gitu ya. Ini adalah map, kemudian coba kita representasikan gitu ya. Jadi yang saya sampaikan minggu lalu, komputer itu ya di sini kita anggap dia nggak punya mata gitu ya. Walaupun komputer bisa punya mata ya. Kalau kita belajar OpenCV, komputer punya mata gitu ya. Di image processing, computer vision. Tapi di sini asumsi kita komputer nggak punya mata,
Dan kemudian bagaimana kita merepresentasikan map ini dalam array ya, dalam array dan juga dalam metrik gitu ya. Nah, sintaknya gimana Pak? Cara penulisannya adalah ini adalah array 2 dimensi gitu ya. Ini adalah array 2 dimensi ya. Ini tandanya ibaratnya di dalam array ada array gitu ya. Di dalam array ada array. Jadi array ini mencoba mengcapture informasi yang ada di sini ya. Informasinya apa? Informasinya pertama dia punya vertex ya, dia punya vertex. Apa aja vertexnya? Vertexnya adalah A, kemudian B, kemudian C, D, E, F, G sampai H gitu ya. Nah ini ya, berarti pertama ini. Pertama adalah node-nya ya, node atau vertex-nya ya, node atau vertex ya. Oke, node atau vertex. Yang kedua ada namanya edge ya, ada namanya edge. Nah, di sini adalah relasi, asosiasi, hubungan antara satu node dengan node yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini A sama F gitu ya. Ini A sama F berarti yang ini gitu ya. Kemudian A sama C berarti yang ini gitu ya. B sama G berarti yang ini gitu ya. Kemudian B sama F berarti yang ini ya, B sama F. Mana lagi? C sama D gitu ya. Nanti ketika kita sudah bisa merepresentasikan dalam, ini bisa dibilang matematikanya lah ya. Nanti kita bisa turunkan gimana ngodingnya gitu ya. Gimana ngodingnya gitu ya. C sama D ini, kemudian G sama D atau D sama G gitu ya. Kemudian D sama E ya. Kemudian E sama H. Ya, maka pertanyaannya A sama C sama C sama A sama apa enggak gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kalau di sini kalau kita lihat yang sortingnya adalah dari kecil ke besar ya. AC, AF gitu ya. BG, BF, CD, DG, DE, FF, EH gitu ya. Itu satu. Yang kedua ini array ya, array of age ya. Array of age itu array dari relasi antara satu vertex dan vertex yang lain. Kemudian kita representasikan juga dalam matrik ya, dalam matrik. Nanti kalau Anda belajar machine learning, Anda belajar deep learning, itu semuanya adalah matrik gitu ya. Matrik nanti ibaratnya berapa kali berapa gitu ya, gede banget, nanti banyak algoritma di situ. Data itu nanti lebih mudah direpresentasikan menggunakan matrik. Oke. Kemudian di sini kita bikin matrik, matriknya adalah kita bikin matrik bujur sangkar ya, banyaknya baris sama kolom sama ya. Di sini tadi vertexnya sampai H, maka kita bikin sampai H. Nah, kemudian kemarin kita bahas 0 itu adalah tidak ada hubungan ya, tidak ada relasi. Tidak ada relasi. Kemudian kalau 1 ada relasinya gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat A sama A nggak ada hubungan ya, tidak ada node seperti ini ya. Kemudian A sama B juga tidak ada. Nah, di sini ada A sama C ya. A sama C dia ada relasinya, ini A sama C. Gimana kalau C sama A, Pak? Ini C sama A juga ada. Ya berarti kalau tadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, karena A sama C dihitung 1, C sama A dihitung 1, maka di sini ada berapa? Ada 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Tapi di kasus kita agak berbeda. Kenapa agak berbeda? Karena saya kasih A arahnya, di situ ada arah, ada arahnya gitu ya. Kalau arah berarti nanti bikin apa namanya, bikin arahnya juga nanti sedikit berbeda ya. Ini ada yang 2 arah gitu ya. Ini ada yang dia muter looping di sini, kemudian ada yang ke Papua ya, ada yang ke Bandung, ada yang ke Bangka, ada yang ke Papua lagi. Mungkin pertanyaannya urutannya dari mana Pak? Gitu ya. Urutannya dari mana ya? Kalau di sini kita masuk ke, kalau ini sebenarnya urutannya berpengaruh ya. Kalau kita main di array sebenarnya urutan berpengaruh pakai indeks gitu ya. Oke. Kalau kita mulai di sini, kalau kita dianggap sebagai set, bisa saja kita anggap dia tidak ada urutannya. Ya, pertama kita bikin array of age ya. Oke, silahkan dilihat di sini. Mudah-mudahan bisa kelihatan nggak? Oke, ini ya kita bahas ya.
array of age ya. Array kita pertama array of age ya, array of age. Nanti yang kedua kita bikin metriknya. Age itu hubungan ya. Nah, di sini yang kita lihat sekarang ada startnya, ada n-nya gitu ya, ada startnya, ada n-nya. Berarti pertama kita hitung dulu di sini ada berapa misalnya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 8 atau 9? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 9 ya, 9. 9, ada 9 H ya, ada 9 H. Ada 9 H ya, ada 9 H. Ada 9 H. Oke, H. Oke. Berarti kita butuh 9 elemen ya. Di sini 1, kemudian 2, nanti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sini ya, ini 9. Nah, oke, nanti kita benerin lagi. Yang pertama mana Pak? Yang pertama kita anggap ini tidak berurutan. Di sini ada Aceh Bangka ya, Aceh Bangka ya, kita tandain. Berarti di sini ada dari Aceh ke Bangka. Kayak gitu ya, ini datanya. Dah satu. Ya, berarti ini adalah array 2 dimensi, array dalam array. Array yang kedua gimana? Array kedua kita kasih koma ya, sintaknya seperti biasa. Array Bangka, kemudian mana lagi? Kita mau ke Aceh Bandung. Oke, Aceh Bandung. Aceh Bandung. Berarti kita tulis lagi. Aceh Bandung. Ya, Aceh Bandung. Udah. Ada 2 data. Yang ketiga kemana? Batam Aceh ya. Batam Aceh. Gitu. Batam Aceh. Ada lagi tuh apa? Batam mana? Batam Aceh ya. Batam Aceh kita apa namanya? Ini urutannya dari Batam ke Aceh ya. Karena di sini saya pakai directed, pakai arah gitu ya. Gampang aja. Oke, kita tandain itu sudah. Kemudian Batam ya. Ada Batam. Ya, Batam ke Batam ngapain Pak gitu ya. Batam ke Batam. Dari Batam. Batam itu kecil ya. 2 jam muter kita udah selesai ya. Batam. Kemudian ada lagi Bangka Aceh ya. Ini ada Bangka Aceh. Ya, oke dah Batam Papua dulu. Kita Batam Papua dulu. Batam ke Papua. Gitu ya. Oke. Sudah, mana lagi? Bangka Aceh ya. Bangka Aceh saya kasih tanda dulu, Bangka Aceh. Oke, ini keluar di UTS ya. Salah satunya ya. Ya. Kemudian Bandung Bangka ya, Bandung Bangka gitu ya. Udah selesai. 2 lagi kemana? Papua Bangka ya, Papua Bangka. Saya tambahin dulu Papua Bangka. Papua Bangka. Apa lagi apa? Papua. Kita geser dikit, geser. Papua. Udah selesai. Cuma nanti yang harus dipahami adalah kita terikat sama aturan penulisan secara sintaknya lah ya, secara codingannya ya. Ada apa nih, kurung siku buka awalnya, kurung siku akhir ya. Kemudian setiap elemen kita kasih koma gitu ya. Ini kan berarti ada array 2 dimensi ya. Seperti itu. Nanti kita bisa akses indeksnya satu-satu. Udah selesai Pak, udah. Ini adalah representasi dalam array. Gimana kalau kita dalam metrik ya? Adjacency matrik ya, matrik bersebelahan ya. Apa tulisannya? Adjacency matrik.
Cara pertama kita bikin kubusnya dulu ya. Ini kayaknya nggak muat ya. Kita taruh di next page ya. Nanti UTS salah satunya bakal keluar seperti ini ya. Tadi kita perlu apa aja? Aceh, Bangka. Oke, Aceh, Bangka. Apa lagi? Bandung. Apa lagi? Batam. Segini doang? 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya ada 6 deh. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Udah beres. Udah. Kemudian kita bikin kayak gimana? Kita bikin Aceh lagi di sini. Kita bikin Bangka lagi di sini. Kita bikin Bandung lagi di sini. Kita bikin Batam di sini. Kita bikin Papua di sini. Nah, sekarang kita butuh informasi yang di sini. Aceh sama Bangka mana? Aceh sama Bangka. Ini ya. Ini satu. Nah, yang kedua apa? Aceh Bandung. Mana Aceh Bandung? Aceh Bandung. Satu. Mana lagi? Batam Aceh. Batam mana Batam? Batam Aceh. Satu. Mana lagi? Batam. Mana Batam? Oh iya benar. Saya pikir kelewatan. Ini ya. Batam. Mana lagi? Batam Papua. Ini ya. Udah selesai. Satu Pak. Ini satu ya. Ini satu. Nah. Dah Batam Papua. Bangka Aceh ini ya. Bangka Aceh. Kemudian Bandung Bangka. Begitu ya. Betul. Kemudian Papua Bangka. Kemudian Papua. Udah ya. Oke, ini datanya masih sedikit lah. Masih 5 kali 5 ya. Bayangkan kalau ini 5 juta kali 5 juta ya. Ya, ada data yang seperti itu. Ya, ada algoritma namanya recommendation system. Ini saya beresin dulu ya. Nah, ini udah merepresentasikan peta di sini. Ya, jadi peta di sini bagi komputer bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Ya, dari sini kita paham, oh antara Aceh sama Bangka koneksi, Aceh Bandung juga koneksi, kayak gitu ya. Nah, ini baru berapa kali berapa? 5 kali 5. Ada algoritma di Big Data ya. Ada algoritma di Big Data. Nama algoritmanya itu recommendation system. Recommendation system. Dia ngambil rekomendasi dari orang. Kalau Anda beli sesuatu di mana gitu ya, kemudian ngasih bintangnya. Nah, ini udah bisa berjuta-juta kali berjuta-juta datanya ya. Itu nanti disimpannya dalam matriks gitu ya. Nanti ada algoritmanya ALS salah satunya ya. Tapi kalau di sini ini sederhana aja, tapi nanti bisa aja Pak petanya peta beneran di Indonesia ya. Nanti algoritmanya seperti apa. Tapi ini baru representasi sederhana aja. Gitu ya. Poin yang sederhana datanya 2000. Ya, betul. Ya, biasanya saya kasih bocoran ya. Bocoran, iya, kisi-kisi biasa saya kasih. Offline lah. Ini udah bocoran saya. Bocoran soalnya. Ya, udah, ini sudah selesai. Kemudian ini sebenarnya kalau mau kita detailkan lagi ya. Ini nanti ada istilah-istilah dalam tree ya. Ada istilah-istilah dalam tree. Sebenarnya nanti kita pakai juga di dalam algoritma di sini, problem solving di sini. Coba kita bahas saja ya. Ini kemarin kan baru sampai sini ya. Kita masuk sekarang ada yang namanya tree ya. Namanya adalah tree. Apa itu tree? Tree adalah pohon, betul. Kemarin sudah saya sampaikan namanya binary tree ya. Jadi kalau binary tree dia hanya ada 2 anaknya gitu ya. Ya, kalau ini bukan binary tree ya. Ini struktur di sini
nanti kita gunakan untuk menyimpan data. Nah, apa namanya? Nanti dia ada konsep namanya root ya, ada konsep namanya root. Ada konsep nanti yang namanya adalah node ya. Ada konsep namanya children, ada konsep namanya age, ada konsep namanya depth, ada konsep namanya height gitu. Ada konsep namanya live gitu ya, live. Ini kalau kita mau bahas satu-satu, sebenarnya di sini juga agak detail sih dibahas ya. Di sini agak detail dibahas. Ya, coba kita bahas dari gambar ini aja ya. Jadi yang seperti saya sampaikan minggu lalu ya, jadi coba kita ambil di sini. Saya ambil gambarannya di sini. Kalau Anda lihat seperti ini, itu yang pertama adalah namanya root ya, namanya root gitu ya. Ini node yang paling atas namanya adalah root. Ini adalah root. Nah, kemudian si root ini terkoneksi dengan 4 child ya, 4 children. Ya, anak-anak ya. Jadi dia parentnya, dia orang tuanya, parentnya. Ini dikatakan sebagai parent ya. Dia sebagai parentnya. Ini kemudian yang 4 ini dikatakan sebagai childrennya, gitu ya. Tadi sudah kita lihat ya gambaran dalam matrixnya, ini gambaran dalam tree-nya, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini tidak sesederhana seperti ini. Ya, tapi gini, konsepnya adalah dia siapa namanya kalau kita bahas binary tree aja ya, yang nggak terlalu kompleks lah. Udah saya bahas kayaknya minggu lalu ya tentang tree. Ada namanya apa? Binary tree. Jadi kalau binary tree ini adalah tree yang hanya memiliki maksimal 2 children, begitu ya. 2 children, 2 anak. Kalau di sini anaknya lebih dari 2 ya. Ya, di sini ada 4 ya. Di sini ada 4. Di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2 ya. Di sini ada 1, di sini ada 2. Jadi nanti di setiap node kita bisa tunjuk ya anaknya ada berapa gitu ya. Nanti ada ancestor-nya juga, turunannya ada berapa gitu. Nanti ada yang ke atasnya juga gitu ya kalau di pionnya. Oke. Jadi kalau kita bahas yang namanya binary tree seperti ini, jadi apa? Tree yang hanya memiliki maksimal 2 children ya, 2 children. Nah, berarti strukturnya gimana Pak? Strukturnya di sini ada root ya, di sini ada root. Ini adalah root. Nah, nanti dalam root itu ada data. Ya, ini adalah data. Nah, yang dua ini adalah pointer. Ini adalah pointer sama pointer. Ya, kalau konsep pointer berarti variable reference ya. Jadi dia tahu alamat ke node berikutnya ya. Jadi kalau di sini adalah data, kalau di sini isinya alamat gitu ya. Ini alamat. Jadi nanti dia akan nge-link ke sini, disimpannya di sini alamatnya, alamat dari node yang di sini. Nah, kayak gitu. Ini juga sama begitu ya. Nah, ya. Ini ada data lagi, ini adalah pointer lagi, ini pointer lagi. Nanti turun terus. Nanti kalau misalnya terakhir ya berarti di sini dia ke nol gitu ya, dia nol. Berarti dia tidak mereference pada objek yang lain. Itu yang udah kita bahas minggu lalu ya. Nah, kalau di sini saya mungkin akan menjelaskan beberapa konsep yang ada di sini saja. Ada konsep yang namanya root ya. Ada konsep namanya root, ada konsep namanya parent gitu ya. Ada konsep yang namanya children atau children aja. Kemudian ada namanya sibling nanti, ada namanya sibling gitu ya. Ada namanya, sebenarnya nanti banyak lagi. Ada namanya leaf ya, leaf node. Kemudian di sini ada depth ya, ada depth, ada sama height. Gitu. Oke, yang root yang mana? Yang root cuma satu di sini. Ini cuma root. Root itu yang paling atas, itu root. Tapi root bisa jadi parent. Root bisa jadi parent. Kalau misalnya ini saya kasih label ya, biasanya kalau struktur data ada labelnya. Misalnya ini dikasih label A gitu ya, ini adalah B, ini C, ini D, ini E gitu ya, ini F, ini G, ini H, ini I, ini J, ini K, ini L, ini M, ini N, ini O, ini P, ini Q. Habis Q apa?
IF gitu. Maka pertanyaannya, si Note tanggal berapa sekarang? Tanggal? Kita nanya opsi nomor 2. Haji Jumantara. 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3? 5 ya. 2 tambah 3 5. 1 2 3 4 5. Farhan. Ada. Tambah 3 1 2 3. Heri. Ada. 1 2 3. Muhammad Fadilah. Ada. 1 2 3. 1 2 3. Raffi Tua. Bener itu. Random loh ya. Random ya. Random. Random. Enggak. Saya ngajar nggak pakai hati ya. Hah? Enggak. Bercanda. Oke. Ya. Note C memiliki berapa children dan parent-nya siapa? Ya, Mas Raffi. Saya belum tahu children itu sifatnya kayak gimana. Oh, oke, belum saya jelasin. Kalau parentnya mungkin Ya, oke. Children itu adalah anaknya ya. Jadi kalau tadi ini adalah A ini adalah parent gitu ya. Parent bagi siapa? Parent bagi B, bagi C, bagi A sama D gitu ya. Nah, kalau children-nya atau dibalik ya. Ya. Children dari A siapa aja? B, C, D sama E gitu ya. Kayak gitulah. Misalnya kalau K children-nya siapa? P sama I kayak gitu. Parent-nya siapa? Kayak gitu aja gitu ya. Kayak gitu ya. Berarti note C berapa children-nya? 2 apa aja? K sama L ya. L. Ini apa sih? Ini ya. Oke, berarti children-nya siapa aja? C, Raffi mana Raffi? C siapa aja not children-nya? A sama I. Parent-nya siapa? Sibling-nya siapa aja sibling-nya? Sibling itu apa sibling? Sibling itu saudara. Satu level. Sibling itu yang satu level. Ya, ini. Ya. Kalau ini kakeknya, ini bapaknya gitu ya, ini kemudian cucunya, ini buyutnya, uyutnya gitu ya, kayak gitu. Ya. Berarti siblingnya siapa aja? B sama E gitu. Saudaranya itu yang selevel sama dia. Kan posisinya ya, oke, sepupu boleh. Ada kakaknya lah. Sibling itu ada kakak. Ya, Mas Raffi. Kita lewat Mas Raffi 1 2 3 Suryo nggak ada. Almar mana Almar? Ya, Mas Almar. Rootnya siapa rootnya? Rootnya berarti Iya, rootnya mana? Ya berarti ya. Rootnya yang paling atas ya. Iya, rootnya paling atas. Jadi pohonnya dibalik ya. Rootnya dibalik. Berarti rootnya apa Mas? Rootnya apa? A. Sekarang pertanyaannya. Not L. Children-nya siapa? Parent-nya siapa? L yang mana L? L mana L? Iya, ini L. Bapaknya siapa? Parent-nya siapa parent-nya? F. Children-nya ada nggak? Nggak ada. Nul ya. Ya, nul. Di sini nul ya. Satu lagi. Sama tadi Almar. Friendly. Oke, kalau B siblingnya siapa B? CD. Parent-nya siapa parent-nya?
Children-nya siapa children-nya? FG. Cucunya siapa cucunya? IMNO. Dari jalur yang mana? Cucu. Iya itu yang LMN. Enggak lah. Ya LM. LM aja. Ini ya. Sekali lagi lah, sama tadi. Randy, Harry, Aldi. Iya. Kan ditanya gitu doang. Iya. Kan berapa? R, parentnya siapa? Karena itu Children-nya? ada. Root-nya? Rootnya R. Root-nya R. Di sini root-nya R. Ya, oke deh. Sebenarnya pertanyaannya kalau di sini semua ya. Nanti sebenarnya kita bisa bikin subtree ya. Ini kita bikin subtree 2 kayak gitu. Itu di mata kuliah struktur data. Tapi kita nggak usah detail lah. Udah ya, itu adalah struktur data. Ada lagi namanya depth ya. Ada lagi namanya depth sama height ya. Di sini kalau kita lihat apa bedanya depth sama height. Kalau di sini ya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ya, kelihatannya seperti itu, tapi dihitungnya kayaknya dari 0 ya. Di sini 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Oh, nanti satu lagi leaf ya. Leaf itu yang cabang-cabang yang tidak ada children-nya, itu namanya adalah leaf. Leaf itu daun ya, ini daun ya. Leaf ya, leaf itu daun. Nah, berarti nanti kita ketemu dengan depth-nya dengan height-nya. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, ketinggian dari tree-nya ya. Nanti kita bisa lihat ya. Ketinggian dari tree. Misalnya kita lihat contoh yang di sini sudah dibahas di sini ya. Di sini dibahas detailnya ya, tapi saya enggak. Ya, kayak gini ya. Nah, ini adalah contoh dari tree ya. Contoh dari tree. Jadi representasi dari step-nya kita bikin tree. Untuk satu, nanti kan bisa macam-macam ya. Oke. Ya, oke. Hari ini saya mau bahas yang part tentang di sini. Kita masuk kepada uninformed search ya. Looking blindly for solution. Nanti berikutnya kita ketemu dengan informed search ya. Kalau di sini kita mencari tanpa ada informasi ya. Jadi saya bacain aja. Uninformed search ya. Jadi sini fokusnya adalah pencarian tanpa ada informasi ya. Pencarian tanpa informasi is also known as unguided search ya. Pencarian tanpa ada arah ya. Jadi dianggapnya sebagai blind search ya. Apa itu blind? Pencarian buta atau juga brute force search ya. Dicari semua kemungkinannya brute gitu ya. Nanti kita lihat ya. Uninformed search algorithm have no additional information about the domain of the problem apart from the representation of the problem. Oke. Algoritma pencarian yang jadi gini. Nanti di sini kita bahas tentang BFS ya, BFS sama DFS. Ini algoritma yang paling sederhana ya. Apa BFS? Breadth ya. Breadth first search. Ya. Breadth first search. Yang kedua adalah deep ya. Deep first search ya. Ini dua algoritma yang akan kita bahas. Ya. Nah, dua algoritma ini tidak ada informasi tambahan. Ya. Itu kita lagi belajar tentang uninformed search ya. Nanti kita ada lagi yang tentang informed search yang bicara tentang ada informasi jarak gitu ya. Ada informasi jarak, nanti ada jarak dari satu kota-kota yang lain, kemudian ada estimasi dari kota asalnya ke kota tujuannya, ada estimasinya. Tapi kalau di sini kita mencari jarak terdekatnya, tapi tidak ada informasi-informasi tadi. Ya, tidak ada informasi kemacetan, tidak ada informasi jarak gitu ya. Tidak ada informasi yang lain. Ya, jadi di sini dikatakan uninformed search algorithm have no additional information about the domain of the problem ya. Algoritma pencarian yang tidak memiliki informasi tambahan tentang domain masalah. Tadi saya bilang misalnya apa? Jarak gitu ya. Tentang kemacetan gitu ya, tentang
jarak antara satu kota dengan kota yang lain, jarak antara satu kota dengan kota tujuan gitu ya. Itu nggak ada. Ya, dia cuma tadi doang, ada koneksi doang ya. Ya, jadi di sini dikatakan kita akan merepresentasikannya dalam tree ya. Makanya tadi atau minggu lalu saya penekanannya pada tree. Karena itu representasi dari petanya ya. Oke. Think about exploring things. Ini sini pakai K ya. Think about exploring things you want to learn. Pikirkan tentang sesuatu yang Anda ingin pelajari ya. Some people might look at yeah. Yeah. Thank you, Mas. Ya, nanti kita berikan ya. Kita ada break ya. Ya, ini kita bicara tentang dua macam di sini ya. Some people might look at a wide breadth of different topic and learn the basic of each, where other people may choose on narrow topic and explore its subject in depth. Jadi gini contohnya. Ini adalah ada dua tipe orang ya, ada dua tipe orang. Yang pertama itu ibaratnya dia belajar banyak hal. Ya, dia belajar banyak hal gitu ya. Misalnya di sini ada 5 topik ya, ada 5 topik ya. Ada 5 topik ya. Yang satu bicara tentang AI gitu ya. Yang satu bicara tentang virtual reality gitu ya. Yang satu bicara tentang data science gitu ya. Yang satu bicara tentang robotik gitu ya. Yang satu bicara tentang misalnya bicara tentang web gitu ya, tentang web programming. Oke, di sini ada berapa tema? Ada 5 ya, ada 5 tema. Ada 5 topik yang berbeda. 1 topik, 2 topik, 3 topik, 4 topik, 5 topik. Topik pertama tentang pemrograman web, topik kedua tentang kecerdasan buatan, topik ketiga tentang apa? Virtual reality, yang kelima tentang data science, yang kelima tentang robotik. Tipe yang pertama adalah belajar semua tapi nggak dalam, gitu ya. Jadi tipe pertama itu nanti yang kita ciptakan sebagai breadth first search. Ya. Jadi dipelajari semua dulu, gitu ya. Walaupun nggak dalam-dalam. Tapi tipe yang kedua dipelajarin satu dulu sampai dalam, gitu ya. Baru dia cari yang lainnya. Itu ilustrasi dari algoritma yang akan kita pelajarin, ya. Jadi yang pertama adalah pelajarin banyak-banyak, kemudian walaupun nggak dalam gitu ya. Yang kedua apa? Pelajari satu, kemudian diperdalam sangat ahli gitu ya. Nanti ini ketemunya sama breadth first search sama depth first search gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Nah ini dia penjelasannya. This is what breadth first search and depth first search ya. Jadi kalau yang pertama ini pelajari dulu yang banyak gitu ya. Nah, kemudian tapi pelan-pelan gitu. Satu level gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi di sini ada 5 topik, kemudian ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Nah, nanti yang 5 topik dia pelajarin satu level dulu gitu ya. Itu yang breadth first search. Tapi kalau yang DFS dia dalamin satu dulu, level 1, 2, 3, 4, 5 sampai ahli, baru dia kuasain yang lainnya, gitu ya. Ini penjelasan di sini, ya. Jadi depth first search explore a specific path from the start until it find a goal, ya. Kalau breadth first search dia explore dulu. Nanti kita lihat contohnya dalam tree, gitu ya. Oke, di sini kita diminta untuk melihat figur 214. Ya, oke, ini figurnya. Oke. Consider the maze scenario, ya. Ini Anda melihat gambar ini. Ya, ini baru sederhana ya. Kalau kita lihat baru 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 kali 5 ya, 5 kali 5. Ya, ber-5 kali 5 plot pixel atau apapun gitu ya. Tapi di sini nanti ada bloknya, kemudian ada goal-nya, kemudian ada start-nya gitu ya. Nah, di sini kita akan mencari tujuannya adalah it attempting to find optimal path to the goal ya.
Tujuannya adalah mencari jalur terpendek, ya. Kemudian aturannya adalah assume the following simple constraint to prevent getting stuck, ya, in an endless loop and prevent cycle out tree. Kemudian the player cannot move into a block that they have previously. Nah, di sini aturan tambahannya adalah dia nggak boleh melangkah atau jalan ke jalan yang sudah pernah dia lalui, gitu ya. Nanti di sini ada detailnya di sini, ya. Di sini ada detailnya. Nah, ini detailnya. Kalau saya mau loncat ke sini langsung, ya, coba kita lihat satu-satu. Ya, ini ibaratnya baru modelnya, baru contohnya, ya. Baru modelnya, nanti dari sini kita kembangkan bagaimana struktur datanya, ya. Oke, pertama adalah ini berapa kali berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini adalah bloknya, ya. Dia nggak bisa lewat yang hitam ini. Kemudian tujuannya adalah mencari jalur terpendek yang bisa dia lalui, gitu ya. Mencari jalur terpendek. Coba kita lihat. Aturan tambahannya apa tadi aturan tambahannya? Aturan tambahannya adalah ya, tidak pindah yang ke blok yang telah mereka tempati sebelumnya, ya. Oke. Ya, coba kita lihat di sini. Ini startnya di mana startnya? Startnya di atas, ya. Ya, ini kalau kita di atas ini maksudnya, ya. Oke, kalau kita langsung lari ke sini. Ya, saya langsung masuk aja ke sini, ya. Ya, coba. Kita lihat kalau dia posisi pertama di sini. Ini sebenarnya kalau di detailnya seperti ini nih, digambarkannya kayak gini. Saya coba gambarin langkah per langkahnya, ya. Oke. Saya coba gambarkan perubahannya satu-satu. First time, please. Oke, coba kita lihat. Kita akan posisi pertamanya mana? Ini adalah posisi pertama. Ini adalah posisi pertama. Oke, kita taruh di sini. Ya. Dari sini bisa ada berapa kemungkinan dia? Satu doang? Iya. Satu. Kemana? Bawah. Bawah, ya. Oke, saya ambil lagi. Saya copy. Saya taruh sini. Ini, ya. Oke, berarti yang pertama ini, ya, dia cuma ada option ke bawah. Seperti ini. Berarti sekarang orangnya berada di posisi mana? Dia nggak di sini, ya. Tapi dia ada di bawah sini. Oke. Nah, dari posisi ke sini ada berapa kemungkinan dia bisa jalan? Dua. Dia nggak boleh mundur, ya. Ya, aturannya itu, ya. Dia nggak boleh mundur, nah nggak beres-beres nanti. Bolak-balik aja dia. Iya, harus bolak-balik ya gitu. Itu, ya. Oke, nah berarti gambarannya, ya, dari sini dia akan punya berapa? Ada satu, ada dua. Cuma dua, Pak. Oke, cuma dua. Yang pertama sama yang kedua. Ya, ini saya copy lagi. Ya, oke, ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, dia nggak bisa di copy, ya. Oke, berarti sekarang dia nggak ada di sini, dia ada di sini. Iya. Oke. Ya, ya, oke. Benar, lagi ada galian. Ada galiannya. Oke. Bentar. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Tadi posisinya di mana dia? Sini, ya, di sini. Ya, kita bikin seperti ini. Ini slow motionnya slow banget, ya. Slow motionnya slow. Ya, dari sini dia turun ke mana? Dia turun ke bawah sini. Oke. Dari sini dia kemana? Kanan, kayak gitu. Nah, di sini, ya, sebenarnya yang pertama nggak usah kita hapus juga boleh, ya.
Ini baik-baik saja lah. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah saya memperlihatkan ada dua option. Yang berikutnya gimana Pak yang di sini? Yang di sini ada berapa kemungkinan? Ada dua lagi. Ada dua ya. Ini harus saya insert ini biar dapat ini. Ini satu di sini, satu di sini. Udah ya. Oke. Berarti kemana aja dia? Ini satu. Berarti dia lari ke sini. Satu lagi lari ke. Oke, dah. Yang di sini ada berapa kemungkinan dia? Ada dua juga ya. Oke. Ya, kita tutup lagi. Ya. Oke. Ini slow motionnya ya. Ini slow motion. Nah, tuh. Oke, di sini dia pindah sini, dia pindah sini. Kemana dia? Bisa ke bawah satu. Bisa kemana dia? Bisa ke kanan. Udah sampai belum? Masih jauh ya? Masih jauh ya. Oke. Tadi yang mana orangnya? Yang ini ya? Yang sini ya? Oke, berarti dia kemana dia? Cuma satu ya? Cuma ke kiri aja. Oke, kita ambil aja. Loh, harusnya dari awal saya bikin kecil ya. Nah, sini ya. Nah. Oke, kemana dia? Ke kiri. Cuma satu doang ya? Dia nggak bisa ke kanan. Berarti oke. Udah mendekati belum? Udah ya. Udah ada kelihatan. Tapi kan dia nggak bisa lihat ya. Ya. Yang ini berapa kali? Bisa dua ya. Bisa dua. Bisa ke atas, bisa ke kanan. Jadi satu, dua. Oke. Oke. Kita screenshot lagi. Ya. Oke, satu, dua. Kemana tadi? Dia bisa ke atas. Nah, ini udah mulai pusing nih ya. Dia kemana aja dia? Ke sini ya. Gitu. Oke, ini sudah satu. Nah ini sini ya. Ini masih bisa lah ya. Karena habis. Nah, oke. Nah, yang ke sini gimana? Iya, nggak muat ya. Oke, coba kita ambil yang belah sini. Ini kemana dia? Ke atas ya. Sorry, ini ke atas yang ini ya. Ini ke atas terus. Ya. Oke. Udah ya. Mana dia? Dia ke atas. Ke atas. Kanan nggak bisa kanan. Kanan mentok kanan. Ya, yang sini. Sini kanan ya. Cuma satu nih. Cuma satu ya. Coba ini. Oke, biasanya kalau didetailkan kayak gini paham ya. Oke, cuma satu dia pilihannya? Nggak ada lagi pilihan yang lain? Nggak ada pilihan lain ya? Oke. Nah, nanti UTS-nya kayak begini ya. Saya dulu waktu diajarin sama ini juga kayak begini ya. Waktu gambarin gitu. Sama nanti satu-satu dicontohin. Nah, oke. Yang ini gimana? Satu juga. Nggak ada pilihan lain? Tidak ada. Oke, kita tutup. Ya, oke, kita taruh sini. Kemana dia? Ke atas ya, dia ke atas sini. Oke, nah coba kita beresin yang sininya dulu ya. Nah, oke, kita tambah lagi. Nah, yang ini kemana dia? Udah pengen sampai nih ya? Ini pengen sampai deh. Ke atas terus. Nah, ini kita ke atas terus. Oke. Ini nggak bisa ditambahin sih ininya ya. Kemana dia? Ke atas ya. Ke atas. Oke ya. Yang ini gimana nih? Dua. Bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Jadi kita bikin dua sini. Ya. Ada satu. Mana dua? Ini ada satu. Ini ada dua. Yang satunya kemana? Ke atas dulu aja ya. Ke atas dulu.
Kita tambahin. Oke. Satu lagi mana? Bawah. Oke. Kayak gini ya. Nah, dari sini kemana dia? Mentok di sini ya. Mentok di sini ya. Mentok ya. Gimana gambar mentok ya? Buntu ya. Stuck ya. Oke, saya pakai stuck aja. Stuck ya. Oke. Oke, yang berikutnya. Oh, ini masih bisa? Masih. Kemana aja dia? Dua ya. Bisa kiri, bisa kanan. Ya. Bisa kiri, bisa kanan. Ya. Iya, itu belum yang atasnya lagi ya. Habisin dulu yang mana? Yang ini dulu ya. Ini kemana nih? Oke, dua ya. Dua. Oke. Ini bisa digedein nggak ya? Nggak bisa ya. Bisa digeser dikit ya. Bisa. Ya. Tapi ingat, komputer tuh sangat cepat ya. Ini cuma slow motionnya, slow banget ya. Ya. Oke, dah. Oke, beres. Yang ini gimana? Ke kiri sama ke? Jadi anggap aja muat lah ya. Oke. Nah, Anda walaupun ini belum semua digambarkan gitu ya, tapi dapat idenya lah. Oh, begitu ya Pak. Udah ya. Dapat gambarannya. Ya. Jangan aja Pak. Di atas ya. Itu sampai kok Pak. Harusnya buat yang stuck, yang lagi bawahnya. Ah, itu nggak mau. Oh, udah ini ya. Harusnya satu ini. Nah. Nah, bisa kan? Oke. Kemana dia tadi? Satu ke kiri ya. Satu ke sini. Ini mentok nih ya. Udah mentok nih dia nih satu nih. Satu mentok. Kemudian yang ini ke atas. Dia masih bisa jalan ya. Dia masih jalan. Oke, dah. Yang mentok yang mana aja? Kedua ya. Ini stuck, ini stuck. Oke, stuck. Oke, kita belum lihat yang belah kirinya ya. Oke, satu aja sampai goal ya. Ini tadi udah yang tadi ini jalan nggak ini? Itu yang paling kiri. Ini kayaknya ada yang error ya. Oh, kayak gini harusnya. Nah, udah. Dia udah mendekati berapa langkah lagi dia? Dua langkah lagi. Oke, coba kita selesaikan. Iya. Oh. Oke, sudah sampai? Oke, belum ya. Dia satu langkah. Oke, udah ya. Ini sudah stuck. Oh, ini belum stuck ya. Ini posisinya di mana kita? Di sini ya. Berarti cuma ke atas doang ya. Ke atas. Kita ikutin lah. Kita ikutin. Oke. Oh, kok nggak dapat? Loh. Ah, udah ya. Mana dia? Ke atas. Ya, oke. Naik ke atas ya. Naik ke atas. Masih ada harapan? Masih. Yang di sini gimana? Ya, ini stuck. Ini dua stuck ya. Ini dua stuck. Yang ini ada harapan nggak? Gimana? Ke atas ya. Masih. Nah, kita selesaikan. Udah ya. Mana dia? Ke atas ya. Oke. Udah. Mana lagi? Ya, yang mana? Yang kiri. Ya. Ya, itu kalau depth first udah beres itu kalau depth first ya. Ya, kalau depth first ambil dulu yang belah kiri gitu. Udah sampai dia? Sampai. Ini berarti pilihan pertama ya. Option pertama. Ya, ini satu. Sampai dia ya. Satu.
Sedikit lagi Pak. Nah, sampai sini ya. Oke, good. Beres ya. Sampai. Oke. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langkah ya. 8 step. 8 step. Step Pak, step ya. Oke, yang berikutnya ini masih ada harapan? Berapa langkah lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada harapan? Ini sama ya? Yang ini gimana? Nah, ini sebenarnya yang kita lakukan tadi. Ya, yang tadi kita lakukan. Nah, ini depth-nya ya. Ini depth-nya. Oke. Nah, berarti di sini ini adalah semua kemungkinan rute yang bisa diambil. Itu dulu dipahami. Ini apa? Ini adalah semua kemungkinan rute yang bisa diambil. Nah, kita akan mencari apa? Kita akan mencari rute mana yang paling pendek. Kalau menurut Anda mana rute paling pendek? Yang paling kiri. Maka pertanyaannya pakai metode apa? Menentukan itu paling kiri. Hah? Itu ya, itu yang kita belajar. Nih, yang pertama kan ini. Masalahnya mana masalahnya? Ini kan ya. Masalahnya ini. Ya, masalahnya ini. Kemudian ada berapa kali berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Aturannya apa? Nggak boleh lewat yang blok yang hitam. Hanya bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, ke samping gitu ya. Ya, hanya bisa apa? Ke ya atas, bawah, kanan, kiri gitu ya. Kemudian tidak boleh mengeksplor yang sudah dilangkah, yang sudah dijalanin. Paham ya? Nggak boleh balik lagi, mundur gitu. Nggak boleh balik lagi. Nah, tadi saya sudah memperlihatkan hanya beberapa saja. Tapi ini kalau kita perkecil, nih, kalau kita perkecil, yang ini nih, itu sama dengan yang di sini. Ya, ini sebenarnya adalah mencari semua kemungkinan. Ya, tapi karena komputer sangat-sangat cepat, maka proses ini nggak kerasa. Oke, coba. Pertama adalah men-trace semua rute yang mungkin. Ya, kita belum menentukan bagaimana mencari rute terpendeknya, belum. Ini adalah semua kemungkinan rute yang bisa diambil sampai pada goal. Berarti ada berapa? Kemungkinan adalah ini ya, 1, ini 1. Yang ini sampai enggak ya. Kemudian yang ini bisa, ini kalau kita balik ke sini, ini adalah 2 ya, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Nah, berarti ada berapa kemungkinannya? 7. Tapi ingat ya, kita tidak ada informasi jarak. Kita tidak ada informasi kemacetan. Yang kita gunakan adalah tree yang di sini. Ya, kita akan menggunakan tree yang di sini. Nah, yang kita bahas nanti ada 2. Yang pertama apa? BFS. Yang kedua apa? DFS. Apa BFS? Breadth first search. Breadth ya, breadth first search. First search. Yang kedua apa? Depth ya, depth. Tulisannya gitu ya. First search. Gitu ya. Nah, sebenarnya 2 metode ini ya yang sedang kita bahas ini adalah bagaimana cara menemukan goalnya di sini ya. Bagaimana menemukan goal di sini. Oke ya. Nanti hari ini kita bahas tentang breadth first search sama depth first search. Dari tree yang di sini, Gitu ya. Oke, coba kita lanjut ke yang ini sudah paham ya? Ini saya bikin slow motion supaya nanti di UTS-nya bisa juga gitu. Ya. Itu ada berapa itu ya? Ada lumayan juga ya. Kayak gini ya. Oke, kita lanjut aja. Kita masuk sekarang ke breadth first search ya. Kita masuk kepada breadth first search. Oke. Kita masuk di sini ya. Breadth first search is an algorithm used to traverse or generate tree. Ya, apa artinya? Breadth first search adalah algoritma yang digunakan untuk traverse itu apa artinya? Traverse itu ya bolehlah ya melintasi atau mencari gitu ya.
Traverse itu ya coba kita tanya Google ya. Saya susah jelasinnya. Google Translate. Apa tadi? Traverse ya, traverse. Traverse. Kayak gitu ya, traverse. Orientasi. Mungkin yang lebih pas melewati ya. Melewati. Bisa juga menjajah. Ya, kalau menjajah itu kan satu kota ke kota satu negara ke negara lain ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi dia satu negara ditaklukkan, kemudian dia pindah lagi ke negara itu contoh dari traverse juga. Jadi dia melintasi atau melewati atau menjajah, gitu ya. Ya. Tergantung konteksnya. Ya sudah, kita lanjut. Ya. Oke. Lanjut ya. This algorithm start at specific node. Jadi di sini dikatakan algoritma ini mulai dari root. Itu satu ya. Tadi kan sudah kita bahas tuh yang tree. Jadi this algorithm start at a specific node. Jadi algoritma ini dimulai pada node tertentu yaitu yang disebut sebagai root. Jadi kita mulainya dari atas tadi, dari start ya. Jadi kalau tadi yang root itu jadi start ya. Nah, ini kuncinya di sini and explore every node at that depth. Nah, ini kuncinya. Jadi dia akan mengeksplor setiap node di depth. Jadi tadi kan kita udah belajar tentang depth ya. Tadi kita sudah belajar tentang depth. Di sini ada depth 1, ada depth 2, ada depth 3, ada depth 4 dan selanjutnya. Nah, algoritma breadth first search adalah dia akan mulai dari mana tadi? Dia akan mulai dari root. Nah, kemudian ketika mulai dari root, dia akan kalau di root kan cuma ada satu ya. Dia akan pindah. Jadi dia mekanismenya adalah untuk setiap depth dia akan ekspor semua node. Itu yang harus dipahami dulu. Untuk setiap depth dia akan ekspor semua node. Ya, kuncinya di situ. Ya, jadi depth 1 ada berapa node dia akan kunjungi dulu. Node 2 ada berapa node dia akan kunjungi dulu. Node 3 ada berapa node dia akan kunjungi dulu. Nah, jadi misalnya di depth 1 kan cuma satu, maka dia akan traverse di situ. Ini yang dimaksud dengan traverse itu kayak gini. Nah, ini traverse. Nah, kemudian dia jalan sini lagi, dia akan traverse di sini. Dia akan masuk ke sini lagi, dia akan traverse di sini. Dia akan masuk ke sini lagi. Nah, ini adalah breadth first search kayak gitu. Ya, jadi traverse itu lebih enak kalau saya liatin langsung. Ini traverse-nya kayak gini. Nah, nanti yang jadi masalah urutannya yang mana, Pak? Ya, kan di sini misalnya ada dua nih. Kan ada dua node ya. Yang mana dulu? Apakah yang belah kiri dulu apa yang belah kanan dulu? Di sini kan ada 4. Yang mana dulu? Yang belah kiri atau yang belah kanan? Ya. Ada dua ini. Yang pertama adalah random aja. Yang random berarti yang mana? Ya bebas, yang manapun nggak masalah. Yang kedua adalah yang sebelah kiri dulu, left to right gitu ya. Left to right. Jadi yang tadi saya gambarkan. Dari sebelah kiri dulu kemudian sebelah kanan. Sebelah kiri kemudian sebelah kanan. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau mau kita gambarkan ya, misalnya ini mau kita kasih nama gitu ya. Sebenarnya saya pengen ngeliatin detailnya sih ya. Kalau saya ngeliatin detailnya lebih enak. Atau saya kasih ini aja lagi ya. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D gitu ya. Kemudian ini adalah E, ini adalah F, ini adalah G, ini adalah H. Habis H apa? I, J, K, L, M, N, O. Habis O apa? P, Q, R, S, T, U, V. Habis V apa? W, X, Y, Z. Udah habis kita. A, AB, AC, AD, AE, AF. Oh, nggak ada AF ya. AF nggak ada ya. Ini gangguan tuh ya. Kemudian sini apa? AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AK, AL. Nah, ya. Ini satu ya.
satu rute yang dari atas ya, tapi nanti enggak. Tapi udah selesai Pak? Belum ya? Habis AL apa? AM, AM, AO, AP, AQ, AN, AS, AT, habisnya apa? AU, U, V, bukannya X dulu. W, kemudian X, ini apa? AY, AZ, ini apa? BA, BB, BC, BD, dikit lagi sabar ya. BE, BF, BG, BH, bis BH apa? BI, BJ, BK, beres kan? Ya. Aduh, belum beres ya. Belum. Ya, ini gampangnya aja. Nanti kita bahas detailnya ya. Salah saya. Oke, ini udah dapat ya? Udah kelihatan belum? Oke ya. Kita pakai plain ya. Oke. Kita sampai jam berapa? Jam 1 ya? Jam 12. Nanti ada break jam 12, 15 menit kan ya? Kita belum breaknya. Ya, oke. Dan ya. Oke, nah. Saya kasih cepatnya dulu algoritma ini, nanti kita belajar detailnya ya. Masih terlalu Keselauan. Gak bisa digedein ya? Gede juga ya. Jadi nanti kita bikin dua nih. Oke, nah tadi poinnya kalau BFS, apa tadi BFS? Breadth first, apa artinya? Breadth first, ya. Apa tadi katanya? Tadi poinnya apa poinnya? Ya. Nyontek dulu gimana? Nyontek dulu. Oh ini tadi ya. Mana tadi poinnya? Ini dia. It essentially visit all children of note at specific depth before visiting the next depth. Ya, jadi gini, ya ini cepatnya, ini cepat banget nih. Langsung ngerti. Oh gitu doang Pak ya. Ya. Udah siap? Udah siap? Udah siap belum? Oke, tadi keynote-nya apa? Key-nya apa? Dia akan mengunjungi setiap node, gitu ya. Nah, yang jadi tujuan kita apa? Yang cari tujuan kita adalah mencari salah satu bintang ini. Ya, pokoknya kalau udah ketemu bintang udah sampai ya. Nah, tapi bintang yang mana? Gitu kan? Bintang yang mana? Oke, siap? Ini adalah algoritma dari breadth first search. Apa katanya? Mengunjungi setiap node di kedalaman yang sama, gitu ya. Tadi kan belum saya bikin detail ya. Ini kayak gini. Berarti dari A ke mana? B. Dari B ke mana? C. C ke mana? D. D ke mana? E, F, G, H, I, J, K, L, M, P, Q, R, S. Kayak gini terus. Nah, ketemu dia di sini. Nah, berarti ini dapatnya. Ya, ini dapatnya. Berarti di mana goalnya? Ini adalah AL ya. Berarti stepnya mana stepnya? Stepnya ini kita reverse aja. Kita balik aja ke sini. Nah, berarti rute terpendek menurut breadth first search di kasus ini. Gitu ya. Jadi nanti kita di UTS saya kasih satu peta gitu ya. Anda cari pakai breadth first search gitu ya. Nanti Anda cari mana rute tercepat menggunakan breadth first search. Nanti tree-nya bikin juga. Tree-nya kan buat traverse-nya. Petanya disediain petanya. Nah, itu tadi apa?
breadth first search ya. Ini kita bisa latihan sih satu ya. Saya kasih soal, kemudian nanti biasanya peta beneran gitu ya. Peta beneran, kemudian kalau di sini masih 5 kali 5. Nah, tapi biasanya bisa juga peta beneran kayak gini. Misalnya biasanya saya kasihnya kayak gini. Problem solving breadth first search ya. Salah deh. First search mapnya yang ada di bukan yang gambar. Nah ini dia yang kayak kemarin. Nah ini dia biasanya saya kasihnya kayak begini buat UTS dari angkatan 2013 kalau nggak salah ya. Saya kasihnya yang soal yang kota Roma kayak gini ya. Oke. Ini adalah contoh peta yang ada di Romania. Ini beneran peta ya. Ini beneran peta. Kalau tadi kan kita satu langkah ya. Kalau di sini pertama ada bikin tree-nya dulu. Cara bikin tree-nya di mana? Cara bikin tree-nya adalah ini, coba ini saya ambil ya. Iya betul, dari mana ke mana. Ya, nanti saya bikin soalnya masnya dari kota mana ke kota mana kayak gitu. Ini UTS-nya kayak gini UTS. Biasanya kayak ini. Biasa. Ya, saya bikin seperti ini. Oke, start-nya di mana start-nya? Ini kotanya, ini ya, ini Anda percaya aja ya. Ini bacanya adalah, ini namanya adalah Arad ya. Kota namanya Arad. Kota namanya apa? Arad. Oke. Kemudian goalnya ini Anda percaya aja ya, namanya Bukares ya. Bukares. Begitu ya. Nah, ini abaikan yang ada angka-angkanya, diabaikan dulu ya, karena kita belum pakai ini jaraknya ya. Nah, berarti dari sini kita bikin tree-nya dulu. Ya, berarti yang pertama yang mana yang pertama? Saya bikin di sini dulu. Arad, betul. Langsung paham kan? Ini adalah Arad. Arad adalah di sini. Ya. Nah, sekarang Arad terhubung dengan siapa? Ya, coba kita bahas. Di sini ada Timisoara, di sini ada Sibiu, di sini ada Jeri. Berarti kayak gitu. Berarti Arad itu satu level di bawahnya adalah Timisoara. Kemudian apa? Iya benar, Sibiu. Satu lagi apa? Sibiu ya. Satu lagi apa? Jerin. Nah ya. Nah, dia kan jalan tuh. Nah, sekarang Timisoara kemana? Ke Lugot. Dia bisa mundur nggak? Nggak. Nah, ada gitu ya. Jadi Timisoara ke Lugot. Ini level 2-nya. Oke, tadi kita mau kemana? Mau ke Bukares ya. Sibiu kemana aja Sibiu? Sibiu ada 1, ada 2, ada 3. Kemana aja? Rimnizu Filza. Saya bilang Rimnizu aja ya. Rimnizu. Satu lagi apa? Paragas ya. Paragas ya. Oke. Paragas. Satu lagi siapa? Satu lagi adalah Oradea. Jerin kemana Jerin? Jerin ke Oradea. Oke. Nah, ini adalah level 2-nya. Ya, ini adalah level 2-nya. Sekarang level 2-nya Lugot kemana Lugot? Lugot ke Mehadia. Satu doang ya. Ini nanti UAS-nya kayak begini UAS-nya. UTS-nya kayak begini ya. Rimnizu kemana Rimnizu nggak bisa mundur ke Sibiu ya, tapi dia kemana aja? Ke Pitesti sama ke Craiova.
Vitesti sama Cleova. Kenapa nggak Cleova dulu Pak? Ya boleh aja ya. Ya, random ya. Random. Cleova dulu deh Pak. Cleova sama Vitesti ya. Vitesti. Faragas gimana Faragas? Faragas ke Bukares ya. Faragas ke Bukares. Bukares. Ini bintangnya dong. Ya, bintang. Udah selesai belum? Belum lah. Ya. Oradea kemana Oradea? Oradea yang mana dulu? Ini Oradea dari Arat, Sibiu ke Oradea. Arat, Sibiu, Oradea. Kemana dia? Ke Zerin. Enggak, ini arahnya. Oradea di sini dari mana? Dari Arat, Sibiu ke Oradea. Berarti mana? Arat, Sibiu, Oradea. Berarti kemana dia? Ke Zerin, betul. Ya, dia ke Zerin. Ini arahnya nih, arahnya. Arat, Sibiu, Oradea. Yang ini nih. Arat, Sibiu, Oradea. Oke, nah sekarang kalau Oradea yang di sini kemana? Oradea di sini? Arat, Zerin, sorry. Ini kemana? Iya. Ya makanya itu. Ini ya saya ulangi nih saya ulangi. Memang agak membingungkan ya. Saya ulangi ya, ini dihapus. Iya, berpegangan ya. Dihapus. Oke, ini saya bikin satu-satu nih ya. Memang harus satu-satu kayak tadi memang ya. Ya, ini saya copy ya. Ini saya copy. Oke, satu-satu ya. Ini kita bikin nanti di samping. Satu. Oke. Ya. Startnya dari mana? Arah. Setuju ya? Arah. Ya. Oke. Gimana kalau kita break dulu ya? Kayaknya udah pada berat ini ya. Iya. Kita break dulu 15 menit ya, 12.05 sampai nanti terakhir ada tugas ya. 12.20. Ya, silakan 15 menit. 15 menit lah 15 menit. Kan kita nggak sampai jam 4 kan? Saya mau bisa sih. Setelah itu enggak itu mana Cok? Di mana ada nanti? Di luar ini jadi mata membuat
Dewa nih. Wah, dari tadi masih terekam ya?